Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Robby Dalasani, NIM 234110201287. Di sini akan memberi panduan tentang analisis data menggunakan program SPSS. Nah, kali ini kita akan membahas tentang uji regresi menggunakan variabel intervening atau path analysis dengan program SPSS. Nah, itu konsep dasar yang harus kita pahami sebelum kita melakukan analisis path atau uji regresi variabel intervening. Yang pertama, itu ada istilah lain dari uji regresi dengan variabel intervening adalah path analysis atau analisis jalur. Ini adalah istilah penyebutan untuk uji yang akan kita lakukan. Yang kedua, ada path analysis, merupakan bagian dari lanjutan dari analisis regresi. Terus yang ketiga itu ada analisis regresi, biasa digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tapi juga menjelaskan tentang pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Jadi ini adalah konsep dasar path analisis. Mungkin kita bisa lanjut ke masukkan data ke SPSS. Nah, di sini kita sudah ada data dari hasil pengisian kuesioner. Nah, ini ada lingkungan kerja, kepuasan kerja, motivasi kerja, dan prestasi kerja. Nah, untuk variabelnya sendiri dari X itu ada yang pertama, X1 itu ada lingkungan kerja, X2 kepuasan kerja, variabel Y atau dependennya itu adalah motivasi kerja, dan moderasi atau variabel penghubung itu ada prestasi kerja. Nah, kita langsung masukkan saja ya teman-teman. Oke, kita masukkan Nah, ini kita masukkan, kita edit tipis-tipis. Nah, ini kita sesuaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Itu ada X1, terus ini ada X2, sini Y, dan sini Z ya, moderasi dengan simbol Z. Nah, untuk supaya tidak koma-komaan, desimalnya kita buat jadi 0. Oke, 0. Nah, ini untuk label itu ibaratnya X itu apalah. Nih, kita kopas yang atas saja nih, udah ada. Terus tinggal kopas-kopas saja teman-teman kalau sudah ada itunya. Terus untuk measure itu scale, bawahnya juga scale sudah. Nah, kita langsung masuk ke tahap yang ditunggu-tunggu, yaitu pengolahan data melalui model regresi. Oke, yang pertama kita masuk ke analyze, lanjut ke regression, terus ke linear. Nah, yang pertama kita masukkan kita regresi kita bakal regresi itu 2 kali ya. Yang pertama kita regresi X dan Y. Yang kedua nanti kita meregresi X dan X Y dengan
Z atau variabel moderasi. Oke, kita masukkan. Oke. Nah, ini yang pertama, nanti bakal menghasilkan output. Dan kita tidak usah, cukup seperti ini saja, tidak usah dipencet-pencet yang lain. Oke, kalau sudah kita oke saja. Oke, kita sudah menghasilkan regresi yang pertama. Nah, untuk penjelasannya tentang ini apa, tabel-tabel di bawah ini isinya apa aja, nanti saya jelaskan di akhir ya. Kita lanjut ke regresi kedua, yaitu X, Y ke kita regresikan dengan variabel moderasi atau Z seperti tadi. Oke, analyze, terus regression, terus linear. Habis itu kita riset terlebih dahulu karena kita mau masukkan ulang. Nah, ini untuk yang dimasukkan ke independen itu ada X1, X2 sama Y. Yang dimasukkan dependen itu ada Z. Oke, kita masukkan. Oke, sudah. Kalau sudah, kita oke lagi. Nah, ini bakal menghasilkan regresi kedua. Nah, untuk regresi yang pertama itu untuk menguji pengaruh, karena saya masukkan ke konteks pembahasan kita, yaitu tentang kerja ya. Nah, jadi tujuan regresi yang pertama itu untuk menguji pengaruh lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap motivasi kerja atau variabel intervening disebutnya. Lanjut yang kedua itu ada penjelasan tentang ini tabel summary, yaitu tabel ini tuh memberikan informasi tentang kemampuan variabel independen terhadap penjelasan variabel dependen. Nah, berdasarkan hasil output yang kita peroleh itu nilai R square atau R2 itu sebesar 0,72 nih R square nih teman-teman. Nah, bisa kita lihat. Oke. Nah, yang artinya variabel lingkungan kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh sebesar 57,2% terhadap motivasi kerja. Sisanya sebesar 42,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Oke, lanjut ke tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini digunakan untuk menguji kelayakan model regresi atau uji simultan, atau bisa disebut juga uji F. Nah, dari hasil output kita di model regression yang pertama itu menunjukkan nilai F hitung sebesar 44,720, yang artinya dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Nah, ini artinya karena nilai signifikan 00 atau 0 aja, 0 itu lebih kecil daripada 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak digunakan. Secara bersama-sama, lingkungan kerja dan kepuasan kerja memang berpengaruh nyata terhadap motivasi kerja. Oke, kita lanjut ke tabel koefisien. Nah, tabel ini melihat pengaruh masing-masing variabel secara individu atau parsial. Yang pertama konstan. Nah, nilai konstannya adalah 0,707. Terus ada variabel lingkungan kerja itu sebesar
memiliki nilai signifikan 0,307, yang mana itu lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya lingkungan kerja itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja. Yang selanjutnya itu ada variabel kepuasan kerja, memiliki nilai signifikan 0,000, yang artinya lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai beta atau koefisien regresi itu sebesar 0,600. Oke, yang dapat kita simpulkan dari hasil koefisien itu kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Semakin tinggi kepuasan kerja, semakin tinggi motivasi kerja. Tuh. Nah, kita di sini juga ada persamaan ya, teman-teman, persamaan struktur regresi 1. Ya, intinya seperti ini, teman-teman. Z sama dengan 0,600x2 ditambah 0,819. Nah, yang berarti lingkungan kerja atau X1 seringkali tidak dimasukkan ke dalam persamaan jalur jika tidak signifikan, atau tetap ditulis namun dinyatakan tidak signifikan. Oke, lanjut ke regresi yang model 2. Nah, regresi yang kedua itu untuk apa sih, teman-teman? Nah, regresi yang kedua itu untuk menguji pengaruh lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Terus kita langsung masuk ke summary. Nah, berdasarkan hasil output yang diperoleh, nilai R square atau R kuadrat itu sebesar 0,819, yang artinya variabel lingkungan kerja, kepuasan kerja, motivasi kerja dalam menjelaskan variasi prestasi kerja sangat tinggi, yaitu sebesar 81,9%. Sisanya sebesar 81,1%. Dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Oke, selanjutnya itu ada tabel ANOVA. Nah, dari hasil output menunjukkan nilai F itu sebesar 99,236 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, yang artinya karena tingkat signifikan itu lebih kecil dari 0,05, model regresi ini dinyatakan layak. Ketiga variabel independen tersebut secara serempak berpengaruh terhadap prestasi kerja. Oke. Nah, ini kita langsung masuk ke koefisien. Nah, dari sini kita dapat melihat mana variabel yang sebenarnya paling berpengaruh terhadap prestasi. Nah, variabel yang pertama itu ada variabel lingkungan kerja. Itu memiliki nilai signifikan sebesar 0,00 atau lebih kecil daripada 0,05 dengan koefisien beta itu 0,793. Oke. Nah, kesimpulannya lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja. Ini adalah pengaruh yang paling kuat dalam model yang kita kerjakan ya, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada variabel kepuasan kerja. Nah, ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,671, yang mana ini lebih besar dari 0,05, yang berarti kepuasan kerja itu tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja jika diuji bersama-sama dengan variabel lain dalam model
yang kita kerjakan, teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu ada variabel atau yang terakhir ini ada motivasi kerja. Itu memiliki nilai signifikan 0,857, yang mana ini lebih besar daripada 0,05 dengan koefisien beta minus 0,017. Nah, jadi kesimpulannya motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Nah, untuk intinya yaitu dari semua yang kita bahas dapat disimpulkan mengenai peran variabel motivasi kerja sebagai mediasi. Terus ada juga ini syarat mediasi dalam variabel moderator atau motivasi harus berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau prestasi. Namun hasil menunjukkan signifikansi motivasi adalah 0,857 atau artinya tidak signifikan. Oleh karena itu tidak terjadi pengaruh mediasi motivasi, yang berarti motivasi kerja tidak berfungsi sebagai perantara. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman dari apa yang sudah kita kerjakan bersama-sama, apa yang saya bisa berikan pada teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sekian.